Assalamualaikum, perkenalkan, saya Arida Wulan Artami. Saya dari Prodi PGSD dari UP BJJ Aceh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Banyak yang menganggap bahwa filsafat ilmu itu adalah abstrak, tapi sebenarnya ia adalah fondasi agar ilmu pendidikan lebih bermakna, lebih relevan, dan memiliki nilai yang terarah. Poin 1, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bekerja melalui 3 cabang, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi di sini menjawab apa hakikat pendidikan itu? Apakah pendidikan hanya transfer ilmu atau pembentukan karakter manusia? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi di sini menjawab bagaimana kita tahu bahwa kebenaran sebuah metode mengajar dan pembentukan apa standar kebenarannya. Kemudian aksiologi. Aksiologi di sini menjawab nilai apa yang akan kita tuju. Apakah pendidikan hanya untuk mengejar nilai dan membuat manusia beretika. Dan kerangka ini, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan lebih terarah dan tanpa refleksi. Ia menjadi penjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah dan bernilai. Poin 2, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Kedua hubungan ini timbal balik. Pendidikan yang bermakna juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Saat guru dan pendidik menguji teori-teori pendidikan di lapangan, mereka menghasilkan pengalaman praktis. Pengalaman inilah yang menjadi bahan refleksi filsafat ilmu untuk mengoreksi dan mengembangkan teori yang lebih relevan. Contohnya, munculnya teori konstruktivisme lahir dari praktik pendidikan yang melihat siswa bukan hanya wadah kosong, tetapi sebagai subjek yang aktif, membangun pengetahuannya sendiri. Jadi praktik pendidikan yang baik menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu. Poin 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena ia membedah persoalan pendidikan dengan 3 pisau tajam. 1, pisau ontologi, membantu kita bertanya apa sebenarnya hakikat peserta didik dan tujuan pendidikan nasional kita. Kemudian pisau kedua yaitu epistemologi, membantu kita menguji apakah kurikulum Merdeka Belajar ini didasarkan pada teori belajar yang valid. Kemudian yang ketiga, pisau aksiologi, membantu kita menilai apakah sistem penilaian ini adil dan mendidik nilai karakter siswa. Poin 4, contoh konkret penerapan. Dalam kebijakan, filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan nasional di undang-undang agar tidak hanya mengejar aspek kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Dalam kurikulum, filsafat ilmu membedakan apakah kita memakai kurikulum berbasis konten, kompetensi, atau karakter. Masing-masing punya asumsi ontologi, aksiologi yang berbeda. Dalam proses pembelajaran, seorang guru yang memahami aksiologi akan memilih metode diskusi dan proyek untuk menumbuhkan nilai gotong royong, bukan hanya ceramah satu arah. Jadi, murid-murid di sekolah dasar lebih semangat dalam pembelajaran. Filsafat ilmu dan ilmu pendidikan ibarat 2 sisi mata uang. Filsafat ilmu memberi arah, nilai, dan kerangka berpikir, sedangkan ilmu pendidikan memberi bahan uji dan konteks nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.